Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua perkara yang perlu kita pahami dalam kehidupan. Yang pertama, keperluan hidup, daruriyatul hayah, necessity of life. Yang kedua, tujuan hidup, maqsadul hayah, the purpose of life. Keperluan hidup adalah untuk menopang tujuan. Jangan sampai keperluan justru menghalang dari tujuan. Keperluan hidup kita manusia ini ada 5. Pertama, makan dan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, rumah tempat tinggal. Kemudian yang keempat, kendaraan. Dan yang terakhir, merupakan keperluan kita juga sebagai manusia adalah perkawinan ataupun pernikahan untuk berlanjut generasi. Baik muslim ataupun non muslim, sama keperluannya dalam 5 perkara tadi. Kita sebagai muslim makan dan minum, orang kafir juga demikian. Begitu pula kita perlu pakaian, mereka juga berpakaian. Rumah juga, mereka juga punya rumah. Kendaraan juga mereka memerlukan. Begitu pula kita kawin, mereka juga melaksanakan perkawinan. Lantas bedanya kita dengan mereka apa? Bedanya hadirin dalam tujuan. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita umat Nabi Muhammad SAW, umatnya harus tampil beda. Silakan ambil itu keperluan hidup kita, silakan makan, minum, berpakaian dan sebagainya, tapi kita ambil itu semua mengikuti cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Imam Ghazali rahimahullah katakan, al-ada, kebiasaan sehari-hari kita di makan, minum, berpakaian, kita naik kendaraan dan sebagainya, kalau kita letakkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan, maka menjadi ibadah. Jadi yang namanya ibadah bukan sekedar sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kehidupan sehari-hari, makan, minum, begitulah tidur kita, naik kendaraan, kawinnya kita semua jadi ibadah. Kapan? Kalau kita letakkan dalam setiap gerak kita kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, orang kafir ingin menghina beliau. Beliau katakan dalam tafsir Abu Daud, ya Salman, inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam allamakum kulla syahratil qira'ah. Wa Salman, aneh kau punya nabi ini, masa mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air besar, cara cebok. Ini orang kafir seakan-akan menganggap rendah nabi yang dapat wahyu dari langit, masa mengajarkan cara buang air. Pekerjaan yang di WC diajarkan. Salman radhiyallahu anhu tidak merasa terhina, bahkan beliau bangga. Beliau katakan, na'am allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hatta al-qira'ah. Betul, Nabi kami Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang air besar diajarkan. Jangan menghadap kiblat, jangan melangi kiblat. Itu diantaranya. Termasuk kita masuk sendal, masuk WC pakai sendal, diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Islam mengajarkan kehidupan di Baitullah SAW, bagaimana cara tawaf, bahkan di Baitul Khala bagaimana cara masuk WC juga diajarkan. Sebagaimana tawaf itu adalah ibadah, kita masuk WC dengan kaki kiri lebih dahulu, keluar dengan kaki kanan, baca doa, itu juga ibadah. Jadi nggak terbuang waktu kita dalam WC 1/4 jam itu nggak terbuang. Ketika kita masuk WC dengan cara Rasulullah SAW, maka menjadi hamba yang beribadah. Jadi 24 jam hidup kita beribadah. Kapan? Kalau kita letakkan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran dengan detail, nggak lepas daripada 3 tujuan hidup kita. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan saya makan dan minum adalah untuk beribadah. Kalau sekedar makan dan minum cuma menggemukkan badan saja, apa bedanya kita dengan binatang? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kulu minat thayyibat wa amal solehan. Makan yang baik-baik, setelah itu beramal soleh lah. Jadi setelah tujuan saya makan ini supaya ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Berpakaian, untuk apa saya berpakaian ini? Kalau hanya untuk kesombongan, sama dengan mereka orang kafir. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, tujuan saya punya pakaian apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian kamu yang terbagus setiap kamu akan sholat. Jadi tujuan saya berpakaian ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah SAW, orangnya ganteng. Pakaiannya juga setiap hari ganti terus, Pak. Minyak wanginya juga khusus. Ketemu orang Yahudi, Hasan, ya ada apa? Betul kau punya kakek itu Rasul? Ya betul Rasulullah SAW. Betul apa yang beliau sabdakan? Ad-dunya sinul jannah kafir. Dunia itu adalah penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Kata Hasan, betul itu sabda kakekku Rasulullah SAW. Tapi buktinya mana?
Saya sekarang miskin, compang-camping saya, kamu kaya. Kata Sayyidina Hasan menjelaskan, wahai Yahudi, itu dilihat daripada kehidupan di akhirat. Kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat kamu di neraka, kamu seperti sekarang hidup orang di sorga saja. Kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat saya di sorga, saya ini di pakaian saya ini seperti orang pakai penjara saja. Kemudian Sayyidina Hasan juga menjelaskan, kenapa beliau berpakaian bagus, supaya orang miskin tahu saya kaya. Sehingga orang miskin datang, beliau kasih. Memang orangnya dermawan betul. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa saya masuk rumah? Nabi telah jelaskan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya bercahaya, dipandang oleh masyarakat di langit sebagaimana bercahaya bintang-bintang dipandang oleh masyarakat di bumi. Jadi tujuan saya punya rumah tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rumah kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kendaraan untuk apa? Juga untuk beribadah. Waktu itu kendaraan yang terkenal di zaman Nabi adalah onta. Sekarang kita punya sepeda motor, mobil, silahkan. Tapi untuk apa? Untuk pergi haji, untuk beribadah. Nah, kemudian hadirin Allah, termasuk saya kawin ini untuk apa? Pernikahan kita ini bukan sekedar untuk melahirkan anak.